Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita mendengar kata hukum pidana. Namun ada beberapa yang kita tidak pahami tentang apa itu hukum pidana dan bagaimana penerapannya dalam hukum pidana. Apakah hukum pidana itu memiliki tujuan-tujuan tertentu atau seperti apa? Dan di sini atau di podcast ini kami membicarakan atau berbincang tentang hukum pidana. Oke, baik, dan selanjutnya saya serahkan kepada host atau moderator. Baik, di sini saya akan memandu podcast pada sore hari ini. Yang pertama itu kita membahas tentang apa itu hukum pidana. Definisi hukum pidana yang akan disampaikan teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mendengarkan yang namanya pidana, definisi dari hukum pidana itu kalau menurut Mulyatno ini siapa? Mulyatno ini adalah seorang sarjana hukum pidana Indonesia yang terkemuka, yang dimana di bukunya Bapak dosen kita Pak Ilmi itu sering muncul yang namanya Mulyatno ini, teman-teman. Karena saking terkemukanya, saking masyhurnya yang namanya Mulyatno, Bapak Mulyatno. Kalau menurut Mulyatno sendiri, Bapak Mulyatno itu mengatakan bahwasanya hukum pidana itu adalah bagian dari seluruh hukum. Jadi adalah cabang hukum yang mengatur tentang, ada 3 ini. Yang pertama itu perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, teman-teman. Disertai dengan ancaman sanksi. Kemudian yang kedua menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenahi atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan tadi. Kemudian yang ketiga, katanya Mulyatno yang terakhir, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Itu definisi menurut Mulyatno. Seperti itu saja, Mas. Jadi kalau bisa diibaratkan hukum pidana itu sebagai pagar. Di situ hukum pidana berfungsi sebagai batas. Kalau diibaratkan sebagai pagar tersebut, jikalau tidak ada pagar, orang-orang itu akan semena-mena terhadap orang lain, terhadap semuanya. Jadi pagar tersebut itu seperti batas-batas perbuatan yang ada di dunia ini atau di negara Indonesia yang kita tempati ini. Jadi hukum pidana itu seperti itu kedudukannya. Ya, betul lah. Negara memasang pagar tersebut juga biar tidak ada konflik ya. Tidak ada konflik, juga menimbulkan perlindungan. Perlindungan. Itu benar-benar. Jadi dapat disimpulkan definisi hukum pidana itu perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang bisa dikenakan sanksi. Jadi gitu kesimpulan dari definisi pidana, hukum pidana itu. Selanjutnya yaitu tindak pidana yang akan disampaikan oleh Mas Firzakli. Kita mendengarkan tindak pidana yang berarti di situ apa tindak pidana? Tindak pidana itu adalah suatu tindakan atau perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan manusia itu. Manusia yang berbuat atau yang bertindak. Yang bertindak seperti apa? Yang bertindak pidana. Yang bertindak yang sudah dilarang. Kalau menurut Simon itu pertama mengenalkan perumusan dulu.
dari hukum pidana itu bisa dikemukakan sebagai peristiwa pidana. Jadi perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Nah, menurut Simon ini menunjukkan unsur-unsur perbuatan pidana. Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Simon ini ada beberapa unsur. Yang pertama itu adalah perbuatan manusia. Jadi bisa dikatakan tindak pidana itu dia adalah manusia dan tindakan tersebut adalah dari manusia atau bersumber dari manusia. Yang nomor dua adalah perbuatan manusia itu harus melawan hukum. Jadi kalau tindakan tersebut tidak melawan hukum atau melawan aturan yang ada di suatu daerah atau wilayah ataupun suatu negara itu tidak bisa disebut tindak pidana. Itu yang nomor dua. Dan yang nomor tiga itu adalah perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi perbuatan-perbuatan tersebut itu mempunyai ancaman yang sudah ditentukan oleh undang-undang terlebih dahulu. Dan yang nomor 4 yaitu pelakunya harus yang mampu bertanggung jawab. Jadi mampu bertanggung jawab di sini itu bisa diartikan orang itu sanggup melakukan dan sanggup juga bertanggung jawab. Mungkin seperti itu ya. Kalau salah mohon maaf ya. Agak lupa kalau di bagian sini. Yang nomor 5 itu adalah perbuatan itu terjadi karena kesalahan si pembuat. Jadi yang terakhir ini dari tindakan-tindakan tersebut itu terjadinya tindakan tersebut itu hasil murni dari kesalahan pembuat. Jadi tidak bisa diwakilkan asli dari si pembuat atau pelaku itu. Pelaku membuat kesalahan. Nah, itu bisa dikatakan tindak pidana. Sudah itu aja. Begitu. Jadi tindak pidana itu dapat disimpulkan orang yang melakukan kejahatan atau delik. Kalau bahasa Belandanya itu strafbaarvet, yang artinya itu tindak pidana atau bisa dikatakan delik. Nah, sekarang bagian selanjutnya yakni asas-asas hukum pidana yang akan disampaikan oleh teman saya, Mas Satya. Asas-asas hukum pidana. Sebenarnya tak jauh beda dari hukum itu sendiri. Asas-asasnya menjorok ke dalam, yaitu meliputi hukum pidana itu sendiri. Yang paling menonjol itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama asas legalitas, yang kedua ada asas teritorial, dan ketiga ada yang namanya yang ketiga ada yang namanya Ginstrafsonderzoek. Nah, yang pertama membahas tentang asas legalitas ya. Asas legalitas itu adalah asas yang dimana tidak bisa dihukum suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undangnya. Nah, untuk apa sebenarnya asas legalitas ini? Untuk menghindari kesewenang-wenangan dari pemerintah, dari penegak hukum pidana itu sendiri. Karena kenapa? Karena asas legalitas itu berisikan sesuatu yang dia itu memegang prinsip, memberikan prinsip kepada hukum pidana itu sendiri untuk tidak menghukum apabila tidak ada undang-undangnya. Contoh, tahun 2002 itu ada yang namanya teroris ya, yang di bom Bali itu, terorisme. Terorisme itu belum ada undang-undangnya. Dia dihukum bukan menggunakan undang-undang, tapi menggunakan perpu, jadi seperti itu ya. Jadi tidak bisa dihukum terorisme tadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, namun bisa dihukum dengan perpu, seperti itu.
Nah, yang kedua ada yang namanya asas teritorial. Teritorial ini berarti asas yang dimana dia itu mencakup wilayah. Asas teritorial ini itu mencakup berarti memegang prinsip bahwasanya setiap penduduk Indonesia ataupun seluruh yang ada di Indonesia apabila melakukan tindak pidana itu pasti terkena hukum pidana. Ada sanksi di sana. Seperti itu. Bukan cuma di wilayah Indonesia, tapi juga kapal laut ataupun pesawat yang berbendera Indonesia. Meskipun ia ada di Amerika ataupun di Rusia, tapi berbendera Indonesia itu mencakup Indonesia. Nah, itu asas teritorial. Dan terakhir ada yang namanya Strafzonderschuld. Artinya adalah tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan. Mungkin gambaran besarnya seperti itu. Asas ketiga itu. Jadi asas itu ada 3 yang terkemuka itu. Yang paling penting. Paling penting. Yang pertama itu asas legalitas. Terus yang kedua asas teritorial. Teritorial ya. Yang ketiga itu asas asas nasionalitas aktif. Enggak. Apa? Strafzonderschuld. Iya, berarti asas nasionalitas. Bukan bro, beda bro. Iya kan? Iya beda. Asas legalitas, asas teritorial. Asas ini Strafzonderschuld. Oh, Ini udah lewatin duluan. iki gabungan iki mas, iki Enggak, Mas. disebut asas nasionalitas aktif. Ya iya kak. Lek iki kan disebut asas legalitas. Ya wes, ya benar. Zaman-zaman. Iya. Iya. Ya wes. Genstraf. Strafzonderschuld. Asas legalitas, asas teritorial, dan asas nasionalitas aktif. Jadi dapat disimpulkan dari asas itu ada 3 yang terkemuka itu. Yang pertama itu ada asas legalitas, yang kedua itu asas teritorial, yang ketiga itu asas nasionalitas aktif yang atau yang dinamakan Grand Straf tadi. Nah, langsung saja selanjutnya yakni pidana dan pemidanaan yang akan disampaikan oleh teman saya. Jadi pidana dan pemidanaan itu adalah kita saat saya menjelaskan satu persatu dulu dari 2 kata ini. Pidana. Pidana ini adalah suatu hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa jenis-jenis pidana. Yang pertama itu ada pidana pokok. Di dalam pidana pokok ini ada 5 unsur atau 5 macam. Pidana pokok yang pertama itu adalah pidana mati. Pidana pokok yang kedua itu adalah pidana penjara. Yang ketiga adalah pidana kurungan. Keempat adalah pidana denda. Dan yang kelima adalah pidana tutupan. Jadi itu yang pertama yang ada di dalam pidana pokok. Dan yang nomor 2 yaitu pidana tambahan. Jadi yang pertama itu yang utama, yang kedua ini tambahan dari yang pertama. Apa saja
di dalamnya pidana tambahan itu terdiri dari 3. Yang pertama itu pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua itu perampasan benda-benda tertentu. Dan yang ketiga adalah pengumuman putusan hakim. Itu macam-macam pidana. Ketika digabung dengan pidana dan pemidanaan, itu kita bisa melihat dari definisi pidana terlebih dahulu. Jadi pemidanaan itu adalah tindakan atau proses suatu pidana itu berjalan, atau tujuan-tujuan pidana atau pemidanaan itu harus terselesaikan dari proses pemidanaan. Jadi kalau digabungkan itu pidana dan pemidanaan adalah, kalau masuk dari pemidanaan adalah suatu proses untuk mencapai suatu hasil dari pidana atau tujuan-tujuan dari pemidanaan. Ini seperti itu. Berarti pidana dan pemidanaan itu dapat disimpulkan kalau pidana itu proses, masih belum terpidana, masih belum dapat dihukum, belum ditentukan hukumannya dari hakim. Nah, terus pemidanaannya itu pelaksanaannya, begitu Mas. Kalau salah bisa dikoreksi lagi. Jadi dapat disimpulkan kayak gitu. Pidana itu proses, pemidanaannya itu cara atau proses yang sudah ditetapkan hakim dan dilaksanakan oleh terpidana itu. Mungkin gitu saja. Selanjutnya yakni analisis kasus. Di sini kita akan membahas hukum pidana dengan cara yang sederhana. Di sini kita ingin membahas kasus tentang pada tahun 2023 Februari, yaitu kasusnya Mario Dandi yang melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Bisa dijelaskan singkat kasusnya, Mas? Kasus penganiayaan itu kasusnya itu sudah disebutkan ya dari Mas Abi tadi, bahwa kasusnya dari Mas Dendi, Mario Dendi. Pada tahun 2023 ia melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Jadi si korban itu mengalami luka serius dan dampaknya itu tidak hanya sementara, tapi sangat lama. Nah, setelah itu fakta persidangan menunjukkan bahwa kekerasan itu dilakukan secara sadar dan berulang. Nah, jadi tindakannya dari Mario Dandi tersebut itu dilakukan dilakukan secara sadar dan berulang kali, jadi tidak hanya satu kali. Lalu jaksa itu menerapkan pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 KUHP, dan pengadilan itu menyatakan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berat. Jadi kasusnya itu seperti itu kasusnya. Nah, kalau dilihat hukum pidana itu apakah pasal itu sudah tepat? Sudah. Dalam hukum pidana itu 3 hal penting sudah ada. Yang pertama itu ada perbuatannya ada. Yang pertama itu perbuatannya ada. Terus dilakukan dengan sengaja. Terus menimbulkan akibat serius. Dan ketiga-tiganya ini
itu sudah terbukti nyata atau sudah menunjukkan faktanya itu seperti itu. Oh, jadi ini bukan tentang siapa yang dihukum ya, Mas, tapi apa yang dilakukan oleh si pelaku itu. Ya. Jadi ya memang betul sekali. Jadi bukan soal siapa pelakunya, tapi dilihat siapa latar belakang dari perbuatannya, atau dia itu tidak dilihat dari melihat siapa itu si yang berbuat atau latar belakangnya itu siapa. Jadi itu tidak peduli, hukum pidana itu tidak memandang itu. Jadi seperti itu. Jadi hukum itu berlaku untuk semua orang. Terus apa arti dari kasus ini bagi masyarakat luas ini, Mas, yang bisa diambil dari masyarakat luas itu? Artinya itu adalah masyarakat itu ingin bahwa ingin yakin bahwa hukum itu berlaku untuk semua orang. Masyarakat percaya bahwa keadilan itu bisa dicari lewat hukum. Jadi artinya kasus ini bagi masyarakat luas, jadi keadilan itu tetap ada sebenarnya. Penegakan hukum yang tegas juga mencegah orang lain melakukan kekerasan lewat jalur konflik ya. Tapi juga memberikan masyarakat kepercayaan bahwasanya keadilan juga bisa dicapai lewat jalur hukum ya, seperti itu. Tapi biasanya kan ada juga yang bilang hukum sering baru tegas kalau kasusnya viral. Nah, bagaimana menurut para analisis ini? Ya benar sekali itu. Banyak yang bilang bahwasanya kasus itu baru bisa ditangani kalau sudah viral. Iya. Ya mungkin itu bisa menjadi PR besar. Itu adalah kritikan yang bagus yang saat ini masih belum bisa terpenuhnya tertangani seperti itu. Ini menjadi PR besar bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Nah, namun kita itu harus tetap juga hati-hati dalam semuanya itu. Hukum itu tidak boleh dipandang dan diputuskan, atau hukum itu tidak boleh diputuskan secara emosi publik. Nah, itu yang sangat disayangkan ketika hukum itu pemutusan hukum itu dengan emosi publik. Karena apa? Ia itu harus tetap rasional dan tetap adil. Jadi seperti itu. Jadi pelajaran yang terpenting dari kasus ini itu apa? Pelajaran yang terpenting dari kasus ini bahwasanya hukum pidana itu harus tegas. Seperti yang dikatakan Mas Ibra tadi, harus tegas. Tapi tetap rasional, tetap masuk akal. Dan adil. Dan bahwa gini ya, dan rasional dan adil itu ya. Jadi keadilan itu bukan soal puas atau tidak puas, tapi keadilan itu atau hukum itu kita harus memandang secara hukum itu berjalan atau tidak. Jadi kita itu tidak kalau berbicara hukum tidak berbicara tentang ya saya puas dengan putusannya, saya tidak puas dengan putusannya, tapi kita itu harus memandang hukum itu atau melihat dari sudut pandang hukum itu berjalan sesuai aturan-aturan yang ada atau tidak, seperti itu. Kalau tidak ya berarti memang oknum-oknumnya aja yang tidak menjalankan secara baik, seperti itu. Nah, yang seharusnya dikatakan tidak puas itu kita memandang atau melihat suatu penegak hukum itu jikalau ada yang tidak adil seperti itu, atau tidak bertindak atau tidak bertugas tidak bertugas sesuai
aturan-aturannya atau apa ya? Seperti itulah. Lupa saya. Apa Berarti dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa hukum pidana itu bukan sekedar alat saja, alat menghukum, tapi cara negara melindungi terhadap masyarakat dan menjaga ketertiban itu. Iya. Jadi kasus Mayor Dandi ini menunjukkan bahwa hukum pidana akan selalu diuji selama hukum ditegakkan secara adil, rasional, dan konsisten. Masyarakat akan percaya bahwa keadilan itu nyata, bukan sekedar janji. Jadi gitu. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan kepada para penonton ya, yang bisa kami bincangkan sore hari ini. Apa ada tambahan? Cukup, kayaknya cukup gitu aja, soalnya ini udah mau maghrib. Oke, mau maghrib juga ya teman-teman ya, sudah mulai petang. Cukup sekian dari kami 3 anggota ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin kata-kata yang kurang sopan atau berkenan di hati para audien atau para penonton. Para subscriber kita. Kami 3 anggota ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.